Nah, barangkali kita bisa tanya sama Dokter Lydia nih. Beliau nih pinter banget ngatur puskesmasnya. Saya pengen seluruh puskesmas Indonesia bisa mencontoh dia. Ya, jadi Anda bisa lihat bahwa ternyata, Dok, cerita dok, yang tadi dokter sempat ngobrol sama saya. Bagaimana kalau ibu periksa hamil, bagaimana kalau anak-anak mau vaksinasi, pintunya sama apa enggak, dan seterusnya. Coba dok, cerita dok, saya pengen dengar sekarang. Ya, terima kasih dokter Tan ya. Oh, ya. Kalau di puskesmas saya, itu kami bisa ada pasien datang dari security itu security kami itu akan bilang cuci tangan dulu, terutama pasti protokol kesehatan dulu, cuci tangan, dicek suhu dan ditanyakan Bapak Ibu mau kemana, tujuannya berobat ke puskesmas mau kemana. Misalnya beliau, oh saya mau berobat poli, misalnya badan saya pegel-pegel, oke kita ada ruang khusus untuk yang pasien umum yang kategori yang misalnya untuk pegel-pegel atau hipertensi. Nah, bisa ada lagi yang datang pasiennya, oh saya ada ini gejala dengan apa sekarang COVID lah, misalnya ada gitu, kami ada ruangan khusus, ruangan infeksius namanya, itu langsung diarahkan ke sana. Nah, begitu juga dengan ibu hamil dan imunisasi. Nah, jadwal ibu hamil itu di puskesmas saya itu memang sekarang tidak tiap hari ya karena ada pandemi ini, jadi kita seminggu 3 kali itu dibuat jadwal, dan di mana ibu-ibu hamil itu pasti diantar oleh suaminya atau diantar oleh keluarganya. Nah, keluarganya itu mendaftarkanlah ke loket, si ibu hamil langsung nunggu di ruang KIA. Jadi dia tidak mengganggu ya, bukan mengganggu, tidak bergabung nih dengan pasien-pasien umum lainnya. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Nah, anak-anak juga karena posyandu ini terus terang sempat ditunda, jadi tapi sekarang udah dibolehkan lagi sesuai dengan protokol kesehatan itu di puskesmas ada. Jadi imunisasinya itu ke puskesmas. Nah, jadi mereka juga ada ruangan khusus. Dia tidak gabung dengan yang si pasien yang infeksius. Nah, jadi saya harap warga atau masyarakat juga jangan takutlah ke puskesmas gitu ya. Kami pun juga mensterilisasi ruangan-ruangan terus setiap sebelum pelayanan atau sesudah pelayanan. Jadi jangan khawatirlah ke puskesmas. Nah, dengan adanya triase pembagian ruangan-ruangan itu, kami harap juga tidak terjadinya infeksi nosokomial di puskesmas kami. Nah, jadi seperti itulah. Jadi kami dari garda terdepan, dari security ditanyakan dulu mau kemana tujuannya, langsung ada masing-masing dibuat triase. Oh, pasien ini kategori A, B, C, dan D. Nah, apabila yang infeksius, maka dokter dan perawat kami yang menuju ke ruangan infeksius. Jadi si pasien nggak boleh kemana-mana itu, udah di sana aja. Jadi dia setelah itu diobatin, dikasih obat, habis itu dia pulang. Nah, nanti baru kontrol lagi. Jadi seperti itu Mas, kalau pembagian triase di puskesmas. Bisa dilanjutkan dok. Saya dengar tadi, saya dengar juga kalau nggak salah ada yang disebut dengan posyandu di bawah pohon ya dok ya, di ruangan terbuka ya. Iya, jadi memang karena posyandu sekarang kan tidak boleh kita ke yang seperti tempatnya, jadi kita sekarang memilih posyandu itu di ruangan terbuka, seperti di yang bebas lah udaranya gitu kan ya, atau di ruangan yang seperti aula kelurahan atau aula kecamatan, tapi di mana jendela dibuka semua dan protokol kesehatan udah pasti jelas dilaksanakan dulu. Jadi si ibu pakai masker, dicek suhunya, nah dan itu pun jadwalnya juga ada, misalnya oh posyandu A datang jam sekian, posyandu B datang jam sekian. Nah kita membuat jadwal agar tidak jadi penumpukan itu. Bisa disebutkan bahwa posyandu menjadi salah satu program dari Puskesmas yang bisa disebutkan jemput bola ya dok ya istilahnya? Iya, jemput bola. Nah biasanya kita gini, jadi misalnya ada nih ya, misalnya ada anak yang belum diimunisasi dasar lengkap misalnya, nah kita akan melakukan sweeping ini, petugas kami sweeping ke masyarakat, terutama dibantu dengan kader kesehatan kami alhamdulillah aktif di Tangerang Selatan ini, jadi kami dibantu kader, oh ada nih keluarga ini, si A, si B, anaknya belum diimunisasi dasar, oke, petugas kesehatan turun ke sweeping keluar rumah untuk imunisasi. Itu juga dengan ibu hamil yang tidak bisa datang ke puskesmas, kami pun juga akan turun kunjungan ke rumah. Nah, apalagi kalau ada keluhan-keluhan ya, nah kita akan datang ke rumah, nah, istilahnya jemput bola bener, Mas Alvin. Sejauh ini gimana dok? Saya bangga loh jadi orang Tangsel. Saya juga orang Tangsel loh Mas. Cie. Itu sebabnya kenapa saya majukan si dokter yang luar biasa satu ini. Oke, Mas. Jadi satu hal, ingin saya luruskan juga bahwa posyandu sebetulnya bukan punyanya puskesmas. Posyandu itu adalah upaya masyarakat.
Nah, jadi yang bisa menggerakkan Posyandu itu sebetulnya siapa? Masyarakat yang peduli. Nah, itu sebabnya di Tribun hari ini saya ingin kembali mengulik masyarakat. Masyarakat itu siapa saja? Ada RT, ada RW, kita punya ibu-ibu tim penggerak PKK, kita punya yang namanya kader, kita punya penyuluh. Ya, oke, kita memang takut dengan penyebaran corona, tetapi kita yang perlu takutkan adalah juga kalau ada penyakit yang vaksinnya udah ada tapi nggak kita manfaatkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.